Saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Kasih Operasi SAR Padang, Bapak Henry. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Ibu. Iya, boleh diupdate untuk pencarian atau evakuasi pagi hari ini, Pak? Oke, untuk kita fokus pada pencarian hari ini satu orang korban dari 75 orang yang datanya masuk kemarin sama kita. Untuk satu orang ini, apakah titiknya sudah diketahui keberadaannya? Untuk titik keberadaannya kemungkinan ada beberapa tim yang kita arahkan nanti ke daerah tersebut, setidaknya di Tugu Abel, di Taman Deluit dan beberapa tempat lainnya. Oke, boleh diperbaharui Pak, jadi total korban pendaki yang meninggal hingga saat ini berapa jumlahnya? Dari hari pertama tanggal 3 kemarin operasi SAR, untuk korban yang meninggal sudah kita evakuasi ke rumah sakit Mamutra sebanyak 22 orang. 22 orang totalnya. Kemarin itu juga ada penambahan untuk identifikasi, jadi total berapa jenazah yang sudah teridentifikasi, Pak? Untuk sementara baru 16 yang kita dapat informasi dari tim DPI, sementara sisanya nanti menunggu itu informasi. Oke, tadi kami mendapat informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan bahwa ada selisih data dari posko antemortem yang dibuka begitu dengan jumlah pendaki yang sebelumnya dikabarkan hilang atau dicari. Bagaimana tim SAR menyelesaikan ini, Pak? Jadi di sini di posko utama kita membuat himbauan kepada masyarakat bagi sanak saudaranya atau anak-anaknya yang merasa melakukan kegiatan pada hari kejadian, silakan melapor ke posko utama di kantor Wali Nagari Batu Pulano. Untuk posko kita 24 jam personil kita ada. Seperti itu. Oke, jadi betul ada selisih data Pak untuk data yang pertama dimiliki oleh tim SAR dengan data yang dilaporkan oleh pihak keluarga? Sementara yang di posko tidak ada, mungkin di rumah sakit ada, tapi kita akan himbauan lagi kepada masyarakat kalau seandainya ada dari pihak keluarga yang merasa kehilangan saudaranya, dipersilakan melapor ke posko kami di posko utama. Oke, kita tahu bahwa medannya cukup berat, ada juga kendala cuaca, medan yang terjal begitu Pak. Untuk pencarian evakuasi satu korban ini, apakah juga tim SAR akan kembali menyisir kawasan Gunung Merapi untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang masih berada di Gunung Merapi? Untuk perencanaan hari ini kita menurunkan sekitar kurang lebih 50 personil yang akan melakukan penyisiran di penyapuan di daerah-daerah yang kita curigai. Karena untuk penyapuan dari daerah-daerah yang kita curigai ini kita harus berdasarkan arah angin, karena pada saat pencarian dan pada saat evakuasi tim kita terkendala dengan erupsi Gunung Merapi yang 1 kali 15 menit dia mengeluarkan debu. Dan jarak pandang pun, estimasi jarak pun cuma 1 meter buat teman-teman kita di lapangan. Baik, jadi ini yang juga menjadi kendala bagaimana aktivitas Gunung Merapi. Untuk pagi hari ini bagaimana? Apakah masih erupsi, Pak? Sementara Gunung Merapi nggak bisa kita lihat, tertutup awan. Oke, untuk hari ini pemetaannya akan seperti apa Pak untuk strategi penyisiran dan juga evakuasi, identifikasi Pak? Untuk sistem evakuasi kita gunakan nanti sistem estafet nanti. Jadi ada dari 3 suruh yang melakukan penyisiran, pencarian, dan 2 suruh lagi untuk siap melakukan evakuasi. Oke, jadi ada yang menyisir, ada juga yang menjemput untuk bisa segera dibawa ke rumah sakit terdekat begitu ya Pak? Betul, begitu. Oke, bagaimana juga dengan keamanan dan keselamatan para tim SAR gabungan yang hari ini bekerja, Pak?
Jadi untuk sementara keberangkatan tim kita lepaskan anggota ini dengan kelengkapan APD-nya masing-masing. Yang pertama harus memakai helm safety, kacamata, sarung tangan, baju pelindung. Jadi keselamatan menjadi yang utama. Betul. Untuk satu korban ini bagaimana kondisinya, Pak? Bagaimana, Bu? Bagaimana untuk kondisinya? Satu orang maksudnya? Satu korban yang akan dievakuasi ini kondisinya dalam kondisi meninggal dunia atau seperti apa? Untuk kondisinya kita belum tahu karena belum ada. Kalau untuk kondisinya kita belum tahu. Yang jelas kita akan melakukan penyisiran di beberapa titik yang kita curigai. Oke, Pak, kalau tadi kan Bapak bilang juga melihat bagaimana arah angin begitu ya untuk melakukan penyisiran. Sebenarnya untuk Gunung Merapi ini bisa masuk dari jalur mana saja, Pak? Apakah hanya dalam satu jalur pendakian atau ada sejumlah jalur pendakian ini menjadi titik penyisiran dari tim SAR gabungan? Untuk pintu masuk ke Gunung Merapi ini cukup banyak, tetapi yang menjadi tolak ukur bagi kita di mana teman-teman yang kita evakuasi ini posisinya banyak di sana. Jadi kita fokuskan dua pintu masuk di sini. Yang pertama di pintu 5 di posko BKSDA dan jalur Trabas. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada banyak pintu masuk untuk pendakian di Gunung Merapi dan ini yang menjadi pertimbangan tim SAR gabungan kembali menyisir untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian ya. Mungkin Pak untuk hari ini memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di kawasan Gunung Merapi. Lantas bagaimana dengan masyarakat? Apakah hari ini dilibatkan kembali untuk proses pencarian? Untuk antusias masyarakat banyak sekali, mereka mau membantu Basarnas terkait pelaksanaan operasi SAR kali ini gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Henry, Kasih Operasi SAR Padang telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV.